Pada abad ke-15, wilayah Nusantara menjadi saksi bisu dari lonjakan pengaruh Islam yang melanda kerajaan Hindu-Buddha di seluruh wilayah. Ini bukanlah fenomena terbatas hanya pada Jawa, karena pulau-pulau lain juga mengalami perubahan serupa. Bahkan bagi kerajaan Sunda, yang sekuat tenaga berusaha menjauhkan diri dari pengaruh Islam, takdir akhirnya menentukan bahwa mereka juga akan terlibat dalam perubahan besar ini pada abad ke-16. Saat agama Islam pertama kali memasuki Tatar Sunda, upaya keras dilakukan oleh penguasa untuk mempertahankan dominasi agama Hindu-Buddha di Jawa Barat. Bahkan ketika salah satu pangeran Galuh, Haji Purwa, memeluk agama Islam, tindakan cepat diambil oleh kerajaan untuk menghadapinya dengan mengasingkannya dari negerinya sendiri atas perintah sang ayah. Namun, pertumbuhan pesat Islam, ditambah dengan melemahnya kerajaan Hindu-Buddha lainnya di Nusantara, akhirnya membuat upaya-upaya tersebut menjadi sia-sia. Pengaruh Hindu-Buddha semakin terdesak, dan pada titik tertentu, Raja Sunda terpaksa memindahkan pusat pemerintahannya dari Kawali, Ciamis, ke Pakuan, sekarang dikenal sebagai Bogor. Kerajaan Sunda di Pakuan Pajajaran menjadi benteng terakhir dan satu-satunya harapan untuk mempertahankan ajaran Hindu-Buddha di Nusantara. Pemindahan pusat kekuasaan dari Galuh Kawali ke Pakuan Pajajaran, yang dilakukan oleh Prabu Jayadewata, dipengaruhi oleh kondisi geopolitik saat itu. Kawali terlalu dekat dengan Cirebon, yang saat itu merupakan pusat penyebaran Islam di wilayah timur Tatar Sunda. Pemindahan pusat pemerintahan ini sebagian besar dilakukan untuk menjauhkan diri dari pengaruh Islam di Cirebon. Selain itu, pemindahan ini juga didorong oleh pertumbuhan ekonomi kerajaan yang semakin berkembang. Seiring dengan peningkatan koneksi perdagangan Sunda dengan dunia internasional, dengan mengubah lokasi pusat pemerintahannya, Sunda dapat lebih mudah mengakses pelabuhan utama, Sunda Kelapa, yang menjadi hub penting dalam perdagangan internasional. Meskipun dengan kekuatan terbatas, Raja Sunda berusaha keras untuk mempertahankan warisan agama Hindu-Buddha mereka di tengah gelombang pengaruh Islam yang tidak dapat dihindari. Ini adalah kisah tentang perjuangan mereka untuk menjaga keunikan budaya dan agama mereka, walaupun akhirnya tidak dapat menghentikan perubahan besar yang sedang terjadi di Nusantara. Dalam naskah Carita Parahyangan dan Carita Parahyangan, Titilar Karuhun Urang Sunda abad ke-16 karya Aca, kita dapat menggali kisah Prabu Jayadewata, tahun 1482 sampai tahun 1521, seorang raja bijaksana yang membangun sebuah keraton di Pakuan Pajajaran dengan nama yang megah, Sri Bima Untarayana Madura Suradipati. Pemerintahannya yang berlangsung selama kurang lebih 39 tahun berhasil mempertahankan sebagian besar wilayahnya dari pengaruh Islam, menciptakan masa damai yang langka pada masanya. Raja Jayadewata adalah sosok yang menjalankan pemerintahannya dengan berpegang pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, menciptakan suasana aman dan tenteram di kerajaannya. Selama masa pemerintahannya, perang hampir tidak pernah terjadi, dan rasa tidak aman hanya dirasakan oleh mereka yang melanggar hukum Sang Hyang Siksa, kitab-kitab hukum yang berlaku pada masa itu. Meskipun berhasil menekan pengaruh Islam dalam wilayahnya, Jayadewata tidak sepenuhnya menghilangkan keberadaan agama baru ini di Pakuan Pajajaran. Bahkan selama masa damai ini, sudah ada penduduk yang memilih untuk memeluk Islam daripada mengikuti ajaran Hindu sang raja. Tome Pires, seorang penjelajah Portugis yang mendokumentasikan perjalanan sejarahnya dalam Suma Oriental, mencatat adanya komunitas Muslim yang tinggal di wilayah Cimanuk, sebuah kota pelabuhan yang menjadi batas kerajaan Sunda di sebelah timur. Keberadaan komunitas Muslim ini sebenarnya menjadi tantangan bagi pemerintahan Sunda yang berusaha keras mempertahankan kepercayaan Hindu mereka. Namun, Jayadewata memilih pendekatan yang bijaksana dengan tidak mengusik komunitas tersebut. Sebaliknya, dia berfokus pada memperkuat ajaran agama Hindu di pusat kekuasaannya, sehingga pengaruh Islam tidak berkembang di lingkungan pusat pemerintahan. Selain menjaga keseimbangan agama di kerajaannya, Jayadewata juga menjalin persekutuan dengan orang-orang Portugis, yang pada saat itu telah menguasai Malaka. Persekutuan ini mungkin bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan wilayahnya, sekaligus sebagai strategi diplomasi yang cerdik. Salah satu upaya Jayadewata dalam mempertahankan ajaran agama Hindu di wilayahnya adalah dengan menulis naskah Sang Hyang Siksa Kandang Karesian pada tahun 1518. Naskah ini menjadi pedoman hidup bagi penduduk Sunda dan diinterpretasikan berdasarkan ajaran Hindu-Buddha serta aturan hidup yang diwariskan secara turun-temurun.
Kisah Prabu Jayadewata adalah cerminan kebijaksanaan dan ketegasan seorang pemimpin dalam menjaga agama dan budayanya di tengah-tengah perubahan agama yang melanda wilayahnya. Meskipun tidak mampu sepenuhnya menghentikan pengaruh Islam, dia berhasil menciptakan masa damai yang memungkinkan dua agama hidup berdampingan dalam harmoni. Pada tahun 1522, di bawah pimpinan Surawisesa, tahun 1521 sampai tahun 1535, Kerajaan Pajajaran mengukuhkan sebuah perjanjian bersejarah dengan orang Portugis yang membawa implikasi besar bagi masa depan wilayah Sunda. Dalam perjanjian tersebut, Sunda meminta bantuan militer dari Portugis jika mereka dihadapkan pada serangan dari kerajaan Islam yang semakin berkembang di sekitarnya. Sebagai gantinya, Portugis diizinkan untuk membangun benteng pertahanan di sekitar pelabuhan Banten dan menerima pengiriman lada yang berlimpah setiap tahun. Peneliti J.C. Hageman dalam Geschiedenis de Sunda-Landen mencatat tokoh-tokoh yang terlibat dalam perjanjian ini, termasuk Raja Sanghyang Surawisesa sendiri, beserta 3 pembantunya, Mantri Dalem, Tumenggung Adipati, dan Syah Bandar, sementara pihak Portugis diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Fernando de Almeida, Francisco Anes, Manuel Mendes, João Coutinho, Gil Barbosa, Francisco Dias, dan lainnya. Namun, meskipun kesepakatan ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, pembangunan benteng dan pos perdagangan yang direncanakan oleh Portugis tidak pernah terrealisasi. Pada tahun 1527, Sunda Kelapa jatuh ke tangan kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Fathahillah. Pasukan Portugis tidak mampu menembus pertahanan yang kuat yang telah dibangun oleh masyarakat Muslim. Upaya-upaya keras untuk merebut kembali pelabuhan ini tidak pernah membuahkan hasil. Pada saat yang sama, Pajajaran mulai merasakan tekanan yang semakin meningkat. Surawisesa mencoba sekuat tenaga untuk melawan serangan kerajaan Islam sambil menunggu bantuan dari Portugis yang tak kunjung tiba. Ia terlibat dalam 15 pertempuran penting, dan tidak sekalipun mengalami kekalahan yang mengancam keberlangsungan kerajaannya. Ini dapat ditafsirkan bahwa sampai pada masa pemerintahannya, walaupun ancaman dari pihak Islam sudah sering terbukti, tetapi pihak Sunda masih dapat bertahan dan mengalahkan tentara Islam itu, tulis Noto Susanto. Namun, kekuatan Sunda mulai surut ketika Prabu Ratu Dewata, tahun 1535 sampai tahun 1643, naik tahta. Keadaan perang terus menghantui kerajaan ini, dan kekuatan Islam yang semakin kuat tak mampu diimbangi oleh pasukan Pajajaran yang melemah. Serbuan pasukan Islam berhasil menguasai berbagai wilayah kerajaan Sunda, termasuk Sumedang dan Ciranjang, dan banyak pemimpin daerah vasal tewas. Bahkan ibu kota di Pakuan tak luput dari kehancuran. Akibat jatuhnya Pakuan, raja terpaksa meninggalkan istananya, melarikan diri ke wilayah yang masih aman. Pada masa pemerintahan raja terakhir, Raga Mulya, Prabu Surya Kencana, kerajaan Sunda sudah tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan. Pasukan Islam telah mendominasi medan pertempuran. Selain itu, perubahan keyakinan masyarakat terhadap penguasa Sunda juga turut berkontribusi pada kejatuhan kerajaan Barat Jawa ini. Dan bersamaan dengan itu, jatuhnya berbagai wilayah kekuasaan. Tamat pulalah riwayat kerajaan Sunda sebagai salah satu benteng terakhir budaya Hindu-Buddha di Indonesia, kira-kira pada tahun 1579 Masehi. Kisah yang mencakup diplomasi, perlawanan, dan kemunduran ini memperlihatkan betapa rumitnya sejarah kerajaan Sunda dan perjuangan mereka untuk mempertahankan kebudayaan Hindu-Buddha di tengah perubahan besar yang terjadi di Nusantara. Saat kita menjelajahi jejak sejarah Nusantara, tidak ada keraguan bahwa kerajaan Pajajaran merupakan salah satu peradaban luar biasa yang pernah berdiri di wilayah yang kini menjadi bagian dari Jawa Barat. Peninggalan kerajaan ini, selain menyimpan sejarah cikal bakal Pajajaran, juga mengungkap keseharian masyarakat dan kearifan budaya Sunda pada masa lampau. Babat Pajajaran, sebuah naskah kuno, menjadi saksi bisu tentang bagaimana kerajaan ini bermula. Dalam halaman-halaman tebalnya, cerita tersebut melukiskan perjalanan awal kerajaan Pajajaran. Namun, tak hanya itu, naskah ini juga mengisahkan kehidupan sehari-hari masyarakat dan kekayaan budaya Sunda pada masanya. Carita Parahyangan mengisahkan tentang Hyang Wunisora, pengganti Raja Sri Baduga yang gugur dalam Perang Bubat. Di balik tragisnya kisah ini, kita dapat menemukan petualangan, intrik, dan pergulatan kekuasaan yang menarik. Kidung Sundayana mengisahkan tentang kekalahan pasukan Pajajaran dalam pertempuran Bubat melawan Majapahit. Di sela-sela laporan pertempuran,
kita akan menemukan narasi tentang kematian Raja Sri Baduga dan putrinya, sebuah kisah yang penuh warna. Prasasti Batu Tulis, ditemukan di Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Bogor Selatan, menjadi jendela ke masa lalu. Peninggalan ini diperkirakan berasal dari abad ke-11 hingga abad ke-16, dan telah menyaksikan sejarah panjang Pajajaran. Prasasti Batu Tulis lahir pada masa pemerintahan Prabu Surawisesa, setelah kematian ayahnya, Prabu Siliwangi. Prasasti Sang Hyang Tapak atau Prasasti Citasi adalah bukti terima kasih seorang raja kepada pasukan Pajajaran yang memenangkan perang melawan pasukan Suwarna Bumi. Prasasti ini, yang dibuat pada 1030 Masehi atas perintah Maharaja Jayabupati, menjadi saksi bisu dari keberanian para prajurit Pajajaran. Prasasti Kawali, juga dikenal sebagai Prasasti Astana Gede, menceritakan tentang pemindahan pusat kerajaan dari Pakuan Pajajaran ke Kawali. Tugu peringatan ini, yang diperkirakan dibuat pada abad ke-14, adalah saksi bisu dari perubahan penting dalam sejarah kerajaan ini. Prasasti Rakrian Juru Pangambat, berangka 923 m, ditemukan di Bogor. Prasasti yang ditulis dalam bahasa Jawa kuno dan Melayu ini menceritakan pengembalian kekuasaan Raja Kerajaan Pajajaran. Ini adalah potongan teka-teki sejarah yang tak ternilai harganya. Terakhir, Prasasti Perjanjian Sunda-Portugis mengukuhkan jejak hubungan diplomatik antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Portugal. Prasasti batu yang ditemukan pada 1918 ini menggambarkan perjanjian antara dua kerajaan yang memiliki peran penting dalam sejarah Pajajaran. Peninggalan-peninggalan ini tidak hanya mencerminkan sejarah yang berharga, tetapi juga menceritakan cerita unik yang membentuk identitas budaya dan perjuangan kerajaan yang tak terlupakan. Sebagai bagian dari warisan Nusantara, mereka membuka jendela ke masa lalu yang memikat dan memungkinkan kita untuk memahami kekayaan sejarah dan budaya Kerajaan Pajajaran.